Mulailah. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita harapkan keriduan dan berkahnya dalam pembelajaran kita malam ini. Salawat dan salam kami hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang kami harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Oke, sebelum kita mulai, ini udah mantap lah ini ya. Pejuang ada kira-kira 11 orang, udah keren lah itu. Oke, sebelum kita bahas lanjutan tryoutnya, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kemarin kita sampai di nomor 47 ya. Sekarang kita lanjut lagi 48. Nah, kita ini masuk ke jenis soal ini. Ini bukan materi ya, ini jenis soal perbandingan kuantitatif. Jadi di jenis soal ini bisa divariasikan nanti berbagai macam materi. Nah, kayak sekarang ini perhitungan sederhana, nanti ada lagi jual beli, ada lagi nanti dimasukkan perbandingan senilai berbanding nilai atau proses kerja, jarak kecepatan waktu. Nah, itu banyak juga yang bilang itu jarak kecepatan waktu katanya di perbandingan kuantitatif kan. Nah, jadi ini kita coba eksekusi. Katanya nilai X itu 2, nilai Y itu setengah. Nah, ini hanya meminta konsep dasar yang mendasar kalipun itu. Nah, dari apa eksekusi bilangan yang ada variabelnya. Apakah paham tentang pecahan? Terus gimana kalau apa ada positif negatifnya? Nah, abang ajak lagi kalian untuk melibatkan diri dalam pembelajaran ya, Dek ya. Insya Allah banyak manfaatnya. Nah, udah dari tahun ke tahun selalu itu yang kami terapkan. Insya Allah banyak manfaatnya, terutama dalam eh, apa ingatan memori kalian. Semakin sering kalian nggak ada yang salah itu. Walaupun di dalam grup ini nanti ada pesaing kalian, nggak ada yang salah itu kalian membagikan yang kalian pahami. Belum tentu karena kalian kalah. Justru bisa jadi karena itu juga lah pelancar rezeki kalian kan gitu. Nah, jadi kita berpikiran luas ya. Jangan menganggap semua pesaing lantas apalagi yang udah gagal beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya. Jangan lagi pakai cara-cara senyap. Aku hanya berusaha untuk nggak mau terlihat, nggak mau terlalu melibatkan diri dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Apalagi pakai-pakai nama samaran, nggak ada itu gunanya. Nggak ada impactnya sama sekali. Rezeki kalian tetap di tangan Allah, Tuhan. Oke, ayo. Ini simple aja. Ayo, Abang kasih ruang untuk kalian. Abang kasih kesempatan untuk melibatkan diri. Silakan siapa yang mau open mic menjabarkan apa jawaban kalian dan alasannya kenapa. Saya Bang Ya, siapa ini? Christian Bang. Oke, monggo deh. Menurut saya untuk nilai R itu tinggal kita masukin aja nilai X-nya. X-nya di situ kan 2 kan. Hmm. Dibocorin belum? Ya, X-nya 2, Y-nya setengah. Bang izin coret ya Bang ya. Oh, monggo, monggo. Nah, di sini kan X-nya 2 berarti ini sih hapus. Ini sih jangan hapus ya.
Di atas aja, di sini aja deh. Di sini. Lihat nomor 47 ini biar luas. Di sini. Bisa kan anotasinya? Oke. Nah, karena kan di sini kan X sama dengan 2, jadi kita masukkan nilai 2-nya dikurang 2, Y-nya itu 1/2. Jadi tinggal dicoret aja. Jadi 2 dikurang 1 itu 1, jadi R-nya itu 1. Sedangkan S-nya itu X per Y sama dengan 2 per 2. Nah, karena ini pembagian, jadi kita pindah ruas. Jadi 2 dikali 2/1 Ya. sama dengan 4. Ini sih Bang. Jadi nilai Oke. X-nya R-nya 1, S-nya 4. Iya, jadi opsinya nggak nampak ya. Bentar dulu ya. Mana ini yang coba ini yang ada pasti salah ya kan? Salah Bang. Coba apa? Lewat. Iya tuh. Mana kira-kira jadinya? Yang ini Bang, yang C Bang. Yang C 4 dikali empat 1 kan r sama 4. dengan S berarti 4 kali mm-mm. 1 kan 4 sama dengan S-nya itu 4. Jadi 4R sama dengan S Bang. C Bang. Iya. Oke, C jawabannya ya. Hmm, Ah, makasih ya Dek ya. ya, Bang. Ada lagi yang punya apa argumen yang lain atau mungkin punya triknya yang lebih cepat lagi? Yang yang kalau udah main trik berarti udah paham seharusnya kan gitu. Modal eh, apa hitung-hitung yang seharusnya udah dikuasai di saat sekolah, itu udah harus terkuasai. Makanya bisa main trik kan gitu. Kalau belum menguasai yang seharusnya udah dikuasai di sekolah ya susah, ya kan? Ada lagi mungkin yang mau open mic? Nggak ada? Kita balik lagi ke soal aja ya dari Daci tadi ya, kalian ya. Oke, langsung abang jabarkan aja lah ya. Nah, untuk manualnya udah secara gamblang. Oh, ini kok nggak ada coret-coretnya ya? Aku belum jadi, yang satu lagi belum jadi apa bang ya? Apa namanya? Co-host. Oh, udah. Itu bisa gimana? Salahnya Ini ini. bisa tadi. Bisa tuh Bang Zul. Apa ya? Nggak ada nampak coret-coretnya. Oh, udah. Astaga. Tadi sih itu bisa Sorry. tuh si Christian. Iya, sorry. Gaptek bang. Oke. Jadi tadi udah betul yang dijabarkan eh, teman kalian itu secara manual ya. Nah, sekarang kita lihat untuk cara cepatnya. Lihat aja, kita X-nya 2 katanya. Itu X selalu di depan, ya kan? X itu selalu depan. Dua. Dua yang di kota R, 2 itu harus dikurangi lagi dengan bilangan yang selanjutnya. Berarti nilai 2 itu berkurang, kan gitu. Sementara yang S, asal tahu apa sifat pembagian pecahan, itu kan bagi setengah pecahan. Berarti harus diubah dalam kali. Berarti nilai si X2 tadi harus dikali lagi dengan nilai yang lain. Yang namanya bilangan yang dikali-kali lipat, maka hasilnya tetap bakal lebih banyak daripada bilangan yang dikurang. Gitu. Nah, ada bilangan yang dikurang. Jadi ya
cek mana yang apa? Yang si R lebih besar langsung eliminasi. Yang A eliminasi, yang mana lagi? Eh, Berarti di sini memang harus tahu apanya ya hasilnya ya. Karena nggak ada yang apa namanya yang konkret. Berarti dua tadi soalnya harus di apa dicari nilai R sama S-nya. Tapi secara apa, kalaupun nanti di opsi di soal lain opsinya ada bisa langsung kelihatan dengan cara yang tadi, itu lebih baik kayak gitu deh. Tapi ini nampaknya memang perlu dicari hasilnya. Jadi dua dikurang dua dikali setengah nilai nilai C. Yang kayak yang dijabarkan kawan kalian tadi, dua dikali setengah berarti satu, ya kan? Habis duanya, dicoret duanya, satu tinggal. Dua dikurang satu, satu. Yang S, dua dibagi setengah, artinya ubah ke dalam bentuk kali. Dua dikali dua per satu, pecahannya dibalik. Yang awalnya setengah menjadi dua per satu. Makanya dua kali dua, empat. Ya, nilai R satu, nilai S empat. Mana yang sesuai dengan itu? Jadi harus dimasukkan lagi ya. Bukan dengan cara, karena abang lihat ada beberapa di internet, dia caranya lain lagi. Dia entah di konversi entah kemana lagi gitu. Ada beberapa melihat di internet model kuantitatif yang kayak gitu. Dikonversi lagi dia ke entah yang abang ingat kalau nggak salah ya, dikali dengan bilangan tertentu supaya nilainya sama. Itu abang dari mana caranya itu juga abang kurang paham. Tapi kalau untuk konsep yang sebenarnya kayak gini harusnya gitu. Jadi nilai R itu udah didapat satu, nilai S itu udah didapat empat, masukkan lagi ke masing-masing opsi. Nah, yang B, R itu satu katanya, lebih kecil dari seperempat dari S, seperempat dari empat. Seperempat dikali empat, satu. Jadi harusnya itu tandanya sama dengan yang B. Ya kan? Yang C tadi udah betul itu. 4 dikali satu 4. Makanya tandanya sama dengan S itu kan 4 tadi. Ya 4 ya sama dengan nilainya 4. Kan gitu. Yang D, 4 kali R, 4 kali satu 4. Lebih kecil katanya dari setengah S, setengah dari 4 2. Setengahnya dari 4 2. Katanya lebih kecil sih 4. Udah salah. Harusnya lebih besar. Ya kan? Yang E, salahnya R-nya itu 4. Sama dengan setengah dari S lagi. R-nya itu satu. Setengah dari S. Setengah dari 4. 4. 2. Satu itu sama dengan 2. Udah salah. Harusnya satu itu lebih kecil dari 2. Ya, jadi maka jawabannya cantik. Ini tadi yang coret yang bagian ini coretnya yang mana nih ya? Oh, ini apa ya? Ah, oke. Oke, jadi untuk soal ini aman ya. Kita lanjut. Tadi kok nggak salah sempat sebelum abang keluar ada yang bertanya ya. Siapa itu tadi? Tentang SKD atau apa itu? Udah Sebelum dijawab kita Bang tadi. mulai, Udah ya? dijawab tadi. Udah dijawab. Udah aman. Oh, udah dijawab. Ya. Oh, oke, oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini gimana? Nomor 49. Nah, ini materi untung rugi. Abang mau kasih dulu gimana kita buat.
Di ini aja. Oke, kalau dia apa eh, untung, oh yang mau dicari misalnya sama-sama eh, apa? Sorry, harga jual, sorry, harga jual ini lebih enak di mana ya? Coretnya ini susah kali. Ah, kalau dia dari persentase untung, maka harga beli dikali 100% ditambah persentase untung. Ya. Nah, kalau dia dari persentase rugi, sama-sama mencari harga jual nih ya, harga beli dikali 100% dikurang persentase rugi. Nah, untuk diskon pun sama kayak ini, kayak persentase rugi ini. Harga sebelum didiskon dikali 100 dikurang persentase diskon. Nah, itu kalau mencari harga jual. Kalau mencari harga beli, bagian ininya tetap sama. Kalau untung 100 tambah persentase untung, kalau rugi 100 dikurang persentase rugi, ataupun kalau diskon 100 kurang persentase diskon. Kalau mau mencari harga belinya, maka ini tinggal pindah ruaskan. Nah, ingat sistem aljabar. Kalau pindah ruas, maka yang awalnya bagi pecahan berubah menjadi kali pecahan. Misalnya ini 120%, kalau pindah ruas, harusnya kan ini tetap bagi 120%, ya kan? Nah, tapi ingat kalau dia bagi, ubah dalam bentuk kali, makanya kali 100 per 120. 100 per 120, 100-nya jadi di atas, 120-nya jadi di bawah. Kalau mau mencari harga beli gitu. Jadi di sini yang ditanya apa? eh, Modal Pak Darto katanya. Modal itu sama artinya dengan harga apa? Tunggu, yang yang mendapat tunggu. Ini silapnya di mana kok sama-sama modal? Oh, sorry. Nah, itu modal Pak Darto menjual katanya 2 karung seharga 260. Berarti modal Pak Darto yang mendapat keuntungan 30%, modalnya berapa? Itunya. Harga belinya berapa? Pakai cara yang kedua tadi yang bilang eh, apa namanya dipindahkan aja yang persentasenya itu ke sebelah, kan gitu. Harga jualnya 260, ya kan, kali dengan persentasenya tadi berapa jadinya. Ayo, ada yang mau menjabarkan lebih lanjut? Ini abang hapus dulu. Silakan yang mau open mic. Ada? Monggo.
Yuk, mudah itu. Ini nggak terlalu kecil kan apanya ya, tulisannya ya. Mana tadi? Ini. Oke, abang jabarkan aja lah ya. Eh, iya, kita lihat itu apa harga jualnya katanya 260.000. Ingat, di sini yang bola 400.000 rupiah itu biarkan aja. Memang sudah itu nilai untuk yang B, ya, kotak B. Jadi jangan dikutak-atik lagi. Hanya tinggal nanti mencari berapa nilai si A, cocokkan. Itu aja. Oke. Nah, sekarang eh, harga jual katanya 260, ya kan? Tadi rumusnya pokoknya harga jual sama dengan harga beli di mana tadi? Dikali, ingat 100% ditambah 30%. Nah, jadi 130%. 130 per 100, ya kan? Nah, harga jualnya 260, ya. 60.000 di ini langsung kita apa? Langsung kita ubah dalam bentuk kali. Kali 100 per 130, ya kan? Coret, coret. Nah, ini 13 sama 26 sama-sama dikali, ini 13 dikali 13, dibagi 13 1, 26 dibagi 13 di 2, ya kan? Sisanya tinggal dua, berapa lagi? 1 2 3 4 5, ada 5 nolnya. 200.000, ya kan? 200.000. Nah, sekarang, sorry, ini letak. Oh ya, 200.000. Jadi yang A udah dapat nilainya 200.000. Nah, yang B 400.000. Mana kira-kira opsi mana yang sama? Opsi mana yang jadikan jawaban? Iya, yang ayam. 2 dikali A, 2 dikali 200.000, 400.000. Tandanya sama dengan, berarti udah betul. Sama dengan yang B 400.000 juga kan? Nah, jadi jawabannya yang ayam. Nah, yang bola salah karena tandanya itu tadi, ya kan? Setengah dari 400.000 itu 200.000, malah lebih kecil tandanya, udah salah, ya kan? Nah, jadi eh, yang C juga salah, harusnya A lebih kecil dari B, ya kan? 200.000 lebih kecil dari 400.000. Yang dodol juga salah, harusnya yang A lebih kecil dari B, bukan lebih besar. Yang E juga salah, 2 dikali 200.000, 400.000.
sama dengan katanya 2 dikali 400.000, harusnya 800.000. Harusnya ini lebih kecil. Iya, jadi jawabannya ayam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Masih aman? Oke, ayo yang baru perdana, baru perdana ikut tahun ini, jangan diam-diam aja ya, Dek ya. Apalagi yang belum pernah, yang jarang kena soal-soal model kayak gini, ayo tanyakan, jangan malu. Manfaatkan fasilitas yang udah kami kasih. Jangan malu. Atau mungkin eh, walaupun nggak apa nggak sesuai dengan isi isi soal yang lagi dibahas, tapi berkaitan. Misalnya nanya, Bang, kalau nyari apa persentase eh, diskon totalnya gimana gitu misalnya. Kalau mau mencari persentase diskon total, ah, boleh silakan. Biar sambil kita bahas. Ini aman ya. Kita lanjut ke nomor 50. Nah, ini walaupun memang nggak tahu lah untuk SMA ada atau enggak, tapi abang kan setiap ngumpulin FR, jarang lah abang lihat itu. Apakah itu untuk SMA, apakah itu untuk S1. Karena ya udah, kalau udah dikasih member, udah abang kumpulin aja gitu. Tanpa harus ngecek-ngecek lagi dia itu dari ijazah SMA kah atau S1 kah. Ah, jadi kalian di sini ada yang udah apa yang ikut tahun lalu dengan ijazah SMA, ada kira-kira model soal membaca tabel kayak gini deh? Gak ada yang ikut ijazah SMA tahun lalu? Nggak ada ya? Atau di Sekdin? Sekdin kayaknya ada ini. Kalau Sekdin kemarin sempat abang lihat, abang kumpuli FR-nya, sempat ada yang ngasih. Stis, Stan, iya ya. Tapi nggak semua paket soal memang. Nah, kita lihat eh, permintaan Sekdin ada, tapi nggak segampang itu, Bang. Oh, lebih sulit lagi. Karena ini, seingat abang, nggak tahu lah, entah ini ijazah S1 dari, iyalah yang daftar S1. Kalau S2 nggak mungkin. S2 pasti dia, walaupun ada tabel, pasti yang diminta simpulan dari isi tabel. Nah, atau fakta dari isi tabel. Biasanya kayak gitu. Kalau untuk S2. Kalau S1 inilah, kalau misalnya nilai wawancara 80, nilai tertulisnya 75, siapa yang melaju ke berikutnya, atau yang dapat beasiswa, ya kan? Nah, ini S1 kayaknya. Teknik lebih susah lagi. Yang kayak mana itu? Oke lah, jadi ini kita bahas. Permintaan soalnya aja disorot dulu. Yang nilainya 80, yang nilai wawancaranya 80, dan yang nilai tertulisnya cari rata-rata. Oh, cari rata-rata. Min, lah itu berarti ya? Men. Nah, oke, kita lanjut. Jadi di sini persyaratan wawancaranya katanya 80. Nah, berarti langsung kita eliminasi aja yang wawancaranya bukan 80, langsung eliminasi, ya kan? Nah, jadi ada 3, ya kan? Minimal katanya 80. Ya udah, 80 itu masih ikut. Kecuali lebih dari 80. Nah, itu kalian harus apa? Mencari nilai yang minimalnya itu 81, jangan 80 gitu. Oke. Nah, atau ada yang mau menerangkan open mic? Monggo.
Abang kasih ruang. Ini nanti masuk ke 51 udah mulai masuk hitung-hitungan kita ya. Ada yang mau open mic? Abang persilakan. Nggak ada? Bentar ya. Tadi udah. Oke. Nah, tadi udah kita eliminasi yang wawancara. Bang, lemah di soal hitungan umur. Oh, masih hanya umur aja. Ini Mas Rian ya, yang udah dari tahun lalu ikut kami ya. Kalau masalah usia, sementara yang lainnya udah hatam, hanya tinggal mungkin memperlancar atau mengusahakan untuk di soal itu bisa dijadikan apa untuk eh, apa namanya mengesave waktu. Nah, alhamdulillah bersyukur Bang. Karena umur apa materi umur walaupun bukan yang 100% bakal muncul, ya itu tadi istilahnya kemungkinan munculnya kecil masih Bang. Nah, bahkan kalau nggak salah di sang tutor perbandingan umur udah dieliminasi dia ya, kalau nggak salah. Umur apa lagi tuh? Himpunan, tapi ya kalau kami masih tetap ngebuat memang walaupun karena memang kemungkinannya masih ada. Kalau untuk umur yang penting memperlancar menafsirkan kalimat apanya aja Bang. Apa namanya? Kalimat soalnya. Asal udah atau gini latihannya itu buat entah kalimat apa gitu kan. Itu di setiap soal umur kayak gini dia harus dikonversikan kalimat soal itu harus dikonversikan ke dalam bentuk variabel ya kan. Eh, bahasa matematika gitu istilahnya. Nah, jadi dari apa bentuk variabel itu nanti yang harus dialjabarkan. Membiasakan itunya memang yang harus dilatih, Bang. Mengkonversi dari kalimat soal ke bentuk variabel 2x ditambah gitu atau kapan harus di dalam kurung. Nah, mau nggak mau memang harus dilatih. Kan sempat kok nggak salah ada record Zoom-ku juga khusus untuk materi umur. Nah, nanti coba Abang cek aja. Nah, di situ sengaja aku mulai dari dasar mengkonversi bentuk kalimat ke dalam variabel. Abang ikuti aja nanti itu. Oke. Gimana? Ada yang mau open mic di sini? Untuk soal nomor 50 ini nggak ada? Atau Abang jelaskan? Monggo. Nggak ada ya? Nah, sekarang tadi udah wawancara, pokoknya minimal eh, 80 katanya, berarti yang di bawah 80 coret. Mana tadi nih? Kok nggak bisa? Nah, sekarang yang apa? Tertulis, nilai tertulis. Yang di bawah 75 langsung coret. Nah, mana aja itu di bawah 75? Ini sama ini, ya kan? Berarti yang ini langsung gugur. Erlangga langsung gugur, ya kan? Nah, untuk yang Alexa juga langsung gugur ini karena nilai wawancaranya nggak memenuhi, hanya tinggal dua. Dan memang dua orang kata yang diminta. Ya udah, berarti Berlian dan Darmawan. Mana Berlian dan Darmawan? Entok. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini masih simple. Kita masuk ke umur nanti nomor 51. Aman ya. Di chat pun pergerakannya aman.
Oke, Aman, Bang. iya. Siapa itu? Tenis. Oh, baru pulang. Iya, Bang. Semangat terus ya. Ntar kita hapus dulu ini. Bang, Iya, Bang, apa itu? Bang, itu kayaknya tabel-tabel ini dulu saya ingat saya nih, Bang. Ini nggak banyak keluar nih, Bang. Cuman satu biji ya, Bang. Kalau di SKD Dirimu saya ijazah satu deh. kemarin aku pakai SMA sih, Bang. Ya, itu makanya sempat belum dirimu join tadi kalau nggak salah ya. Memang udah Bang bilang untuk SMA eh, ada apa kemungkinannya memang kecil. Tapi kalau untuk Ya, S1 banyak yang bilang dapat, apalagi S2. S2 pasti dia minta kesimpulan dari isi tabel atau fakta yang ada di dalam isi tabel ini bisa dihapus iya. ya. Ya kalau dari SMA kayak kayak gini aja, Bang. Nggak ada mencari-cari dia, Bang. Ingin menunjukkan siapa yang paling terbanyak gitu. Iya. Mana menghapus ini ya? Oh, udah. Oke. Iya. Ah, tapi bahkan Sekdim ada tadi yang bilang dapat dan katanya lebih sulit katanya ya, minta rata-rata. Ah, Iya, iyalah, Bang. Versinya kan beda tuh, Bang. Sekden tuh, Bang. iya, tapi istilahnya kalau untuk jenis soal harusnya nggak beda jauh dengan yang apa ijazah SMA. Ya mungkin sih, Bang. Nah, oke, kita masuk ke nomor 51. Umur, materi perhitungan perbandingan umur. Nah, ini memang harus dikonversi ke dalam bentuk apa apa namanya aljabar, variabel atau bahasa matematikal lah, ya kan? Nah, jadi ayo, ada yang mau open mic untuk menjabarkan itu? Monggo. Nanti biar abang tuntun pelan-pelan me- apanya, mengubah. Iya, monggo Dek Rangga. Tes tes Bang. Ya. Jadi kalau saya sendiri misalkan ada opsinya gini Bang, Mm-mm. tinggal saya cari aja yang selisihnya 22 Bang. Dari Selisihnya opsi-opsi tersebut. 22. Mm-mm. Opsi A itu kan selisihnya 11. Mm. Opsi B selisihnya 21. Opsi C selisihnya 11. Opsi D selisihnya 21. Opsi E selisihnya 22. Berarti isinya E Bang. Entok. Oh. Dari mana dirimu dapat selisihnya itu? Ya dari keterangan soalnya itu Bang. Hah? Oh, selisih Kan umur selisih. keduanya 22 tahun. Iya Bang. Oke, sesimpel itu aja ya kan? Iya, makasih ya Dek ya. Ada lagi yang lain yang mau open mic? Monggo. Kami persilakan kalau ada yang mau open mic. Biar mau pindah dulu ya. Sorry dulu bentar. Gimana? Ada lagi yang mau open mic? Nggak ada? Iya. Jadi kayak yang dibilang kawan kalian tadi, yang cara cepatnya cukup di garis bawahi aja. Ini kalimat ini kan selisih. Soalnya yang ditanya juga dua orang langsung.
ya kan? Selisihnya 22 tahun. Mana yang 22 tahun? Tapi kalau nanti ketemu yang selisihnya ada 22 tahun itu ada dua, nah, itu yang sulit, ya kan? Harus dicari juga jadinya. Nah, ini 28 kurang 17 itu 11, ya kan? 45 kurang 24 itu 21. 33 kurang 22 itu 11. 40 kurang 29 itu 21 ya. Ya, kok 21 11. Sorry. 10 ya, 11. Nah, jadi yang jawaban apanya 48 dengan 26, ya kan? Yang selisihnya ada 22 tahun, ya kan? Tapi gini, kembali lagi, kalau nanti ada dua opsi yang selisihnya sama, maka tetap harus kalian konversikan ini setiap kalimatnya. Nah, jadi gini, eh sorry ya, kita coba konversikan masing-masing kalimatnya secara pelan-pelan ya. Umur Fajar dan Rehan berjumlah 74 tahun katanya. Umur Fajar dan Rehan berjumlah 74 tahun. Tulis aja langsung. F kita anggap Fajar, R kita anggap Rehan. Sini aja yang membuat ya. Fajar ditambah Rehan 74, ya kan? Jadi eh, ini yang ditanya memang dua-dua, tapi dalam prosesnya nanti kita harus mencari salah satunya dulu, ya kan? Atau ya bisa salah satu, tunggu, kita ya. Di persamaan yang kedua aja nanti kita ubah. Sedangkan selisih umur keduanya katanya 22 tahun. Selisih umur keduanya katanya 22 tahun. Jadi F Fajar lebih muda ya. Fajar berarti Rehan di depan. Sorry. Ini R dikurang F. Sorry. Itu sama dengan 22 tahun. Nah, ingat ya, di sini katanya Fajar lebih muda, makanya umur si Fajar pasti lebih kecil daripada si Rehan. Jadi kalau selisih dalam bentuk variabelnya si R itu harus di depan, ya kan? Nah, karena ini mau ada salah satu orang dulu yang kita ketahui umurnya berapa, maka harus dibalik deh. Nah, kita mau mencari kalau si Fajar yang mau kita cari, maka si eh, nilai si Rehan dulu yang kita ketahui. Nilai si Rehan itu eh, sama dengan ini pindah kurang F itu kalau menyeberang sama dengan kan dia menjadi plus F, ya kan? Ayo, apa namanya konsep dasarnya? 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kalau 2 nggak diketahui, ya kan? Kalau duanya nggak diketahui, eh, titik-titik tambah 4 sama dengan 6. Untuk mengetahui titik-titik itu, maka si 4 itu harus dipindah ruaskan, menyeberang sama dengan. Tambah 4 berubah menjadi kurang 4. Jadi 6 kurang 4, 2. Itu dia. Jadi ini pindah ruas selalu berubah apa eh, tanda hitungnya ya. Kalau kurang menjadi tambah, tambah menjadi kurang, bagi menjadi kali, kali menjadi bagi. Wajar. Selanjutnya tinggal kita substitusikan. Tinggal kita substitusikan. Katanya
si R itu 22 tambah tambah F. Sorry, ini tambah F ya. Nah, berarti masukkan kemari. Tadi nilai R itu 22 tambah F. Berarti F sama dengan EF tambah 22 tambah F. Ya kan? Gantikan nilai si R itu menjadi F. Eh, nilai si R itu menjadi 22 tambah F. Sama dengan 74. Nah, F tambah F, 2F. Ya kan? Ini yang plus 22 kalau di pindah ruas, ini jadi 2F, menjadi kurang. Ya kan? 74 dikurang 22. 74 kurang 22. Sama dengan si F berarti 52 kan? Nah, 52, tapi harus dibagi dengan 2 lagi. Karena masih ada sisa 2 tadi kan? 2F, tapi karena kita udah hilangkan 2-nya, kita pindah ke seberang, yang awalnya 2 dikali F, maka berubah menjadi bagi. 52 dibagi 2, sama dengan 26. Itulah si F 26. Nah, si F tadi udah dapat 26. Di opsinya hanya ini yang si F ya kan. Nah, berarti si R 48. Untuk membuktikannya tinggal masukkan si F tadi 26, ini F ini 26. Nah, ganti 26 tambah R sama dengan 74. Jadi untuk mengetahui si R 74 dikurang 26 yaitu 48 gitu. Mudah aja mengkonversikannya itu deh. Kalau katanya eh, umur Fajar 2 tahun yang lalu, umur Fajar eh, 2 tahun yang lalu, umur Fajar sorry, gimana kita buat ya? Eh, oh, 2 kali umur Fajar sama dengan, mana kita buat ya? Di 2 tahun yang 2 tahun yang lalu umur Fajar 2 kalinya umur Rehan misalnya. Di 2 tahun yang lalu, ya kan? Berarti caranya buat di si umur Fajar 2 kali umur Rehan, 2R umur si Rehan dalam kurung Fajar dikurang 2 di 2 tahun yang lalu umur mereka itu, ya kan? Jadi dibedakan untuk membedakan siapa yang harus dikurang 2, siapa yang harus ditambah 2. Kalau kalau dia masa mendatang maka itu harus ditambah, ya kan? Kalau di masa yang lalu dia harus dikurang. Nah, untuk lebih detailnya nanti kalian searching aja di channel YouTube-nya Ore Digital, Bang Muhammad Ihsan. Nanti cari di situ perbandingan umur atau perbandingan usia keywordnya di kolom searching YouTube ya. Nah, nanti langsung ketemu itu. Rumah Susun ASN, perbandingan umur atau perbandingan usia. Lupa Bang, entah apa dibuat kemarin itu. Nah, itu aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bang Zul. Ya, apa itu? Itu ada nggak cara cepatnya Bang? Kak pakai metode substitusi gitu Bang? Tanpa melalui substitusi. Iya, maksudnya nggak pakai metode kayak pembalikan dari R sama F itu. Jadi Oh, maksudnya tanpa. tanpa substitusi ada nggak Bang?
Kayak Ya itu kan kalau Heeh. pembahasan dari apa? Bahasa matematika jadi jatuh kan Bang, agak ribet ya kan Bang. Ya, ya itu tadi deh. Kalau cermat, kalau memang model soalnya bisa dicari triknya, ya itu tadi kayak soal abang ini tinggal dilihat selisihnya. Tapi kalau memang diminta dua orang langsung kelihatan selisihnya kan. Tapi kembali lagi yang namanya trik cepat deh, lain eh, situasi soalnya, lain lagi trik cepatnya. Kita contohkan kayak eh, apa eh, perbandingan proses kerja. Nah, perbandingan nilai proses kerja. Saat dia waktu berhenti dengan saat dia pekerjanya berkurang dan kembali lagi di hari berikutnya pekerjanya itu kembali bergabung, itu caranya berbeda-beda. Ah, triknya itu berbeda-beda kalau mau cara cepatnya. Tapi kayak yang dirimu Denis ya atau siapa? Kalau dirimu ikut abang tahun lalu, pasti tahu ada satu cara yang bisa merangkum semua cara. Walaupun memang caranya dibilang panjang juga enggak, asal bisa kali-kali gitu, asal cepat dia kali-kalinya. Yang jelas satu rumus itu mengakomodir apapun situasinya bisa menggunakan satu rumus itu. Nah, begitu juga trik cepat yang ini deh, masalah umur. Lain situasi soalnya, lain lagi caranya. Nggak mungkin dirimu habiskan waktu hanya untuk menghafal semua trik-trik itu kan. Yang penting satu cara tahu, tapi bisa untuk mengakomodir semua situasi soal. Kan itu lebih efisien. Tinggal ya itu tadi hitung-hitungnya yang perlu dipercepat. Kayak inilah, kayak soal abang ini. Ya kalau memang selisihnya kayak gini ya, komposisinya kayak gini bisa asal diketahui selisihnya, ya kan? Terus di opsinya permintaan soalnya memang minta langsung dua orang, ya udah tinggal kurangi aja selisih dari opsi ini. Mana yang 22 tahun, ya kan? Kalau minta satu orang, nggak beda lagi. Harus diketahui, harus melalui cara aljabar tadi. Nggak ada lagi tuh deh. Ya, kalau misalnya gitu kan Bang, kan waktu di SKD itu kan cepat tuh Bang. Jadi kalau model soal kayak gini kalau kita nggak paham gimana tuh Bang? Cara trik Nah, untuk substitusinya jadi kan mungkin asal jawab aja jatuhnya jadinya kan Bang kan? nah, ya Asal itu tebak makanya, aja. iya ya usahakan ya dari sekarang dikuasai. Makanya kayak kayak dirimu lah contohnya, dirimu kan bukan satu dua kali gagal kan. Harusnya dengan beberapa tahun belakangan ini PR-nya udah hanya tinggal sedikit lagi. Dan kalau memang sedikit lagi itu tadi didalami yang umur itu gitu. Dikasih waktu khusus untuk membiasakan mengubah kalimat soal ke dalam bentuk aljabar. Ini nggak bisa lagi sih, Dek. Dirimu cari pun di di YouTube itu ya sang tutor, sang apa, nggak ada cara cepatnya kalau untuk umur. Kecuali memang ada soal-soal khusus gitu. Soal-soal umur yang khusus kayak gini lah contohnya kan. Nah, Di YouTube Abang masih ada ini kan Bang? ada deh. Pembahasannya ada kan Bang kan? Iya. Nanti cari aja di situ rumah sukses ASN perbandingan umur gitu. Jadi nanti dirimu hanya tinggal membiasakan, ubah-ubah aja kalimatnya. Ubah-ubah kalimatnya gitu kan. Misalnya tadi awalnya 2 tahun yang lalu, ubah menjadi 10 tahun yang lalu gitu kan. Komposisinya tetap samakan aja dulu, komposisi susunan kalimatnya gitu kan. Nanti baru dirimu konversikan ke dalam bentuk aljabar sampai lancar betul. Nah, nanti baru mainkan substitusinya. Lebih enak substitusi aja langsung daripada yang eh, eliminasi. Apalagi harus biasanya kalau pakai eliminasi itu ujung-ujungnya nanti substitusi lagi gitu. Biasanya kalau yang pakai eliminasi. Oke Bang, makasih Bang Jo. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, Dek? Ini yang masih bertahan.
Oh, balik lagi Pak Masuk. Aman, kita lanjut. Lanjut. Oke, kita ke soal jarak kecepatan waktu ini ya. Ini pun jarak kecepatan waktu masih eh sederhananya ini tadi. Ini abang kalau TU kayaknya udahlah. Apalagi untuk yang eh, udah udah cocok disebut veteran harusnya nggak jadi PR lagi untuk TU. Makanya abang sebenarnya mau cepet-cepet ke TKP biar karena eh pingin lagi abang kayak tahun lalu lumayan banyak itu yang bisa sampai 200 ke atas. TKP aja bang Apalagi langsung. ah, ah, kasihan juga kan apalagi yang belum pernah ikut. Saya TKP saya 200 kemarin bang. Nah itu, abang pingin kayak tahun lalu gitu. Bahkan ada yang kan abang post itu, ada yang sampai 200 berapa? 218 atau 220 lupa bang. Ya 18. sesuai sama yang abang kirim kemarin itu kisi-kisi yang apa itu purchase kok bang. Itu makanya yang penting asal kalian perhatikan gimana cara abang mengeksekusinya, insya Allah 200 di tangannya itu. Nah, kisi-kisi yang mana? Maksud dari Dennis tadi trik-trik abang itunya. Trik terus kisi-kisi yang abang share di apa di grup. Udah pernah abang share itu file eh, kompetensi dari masing-masing aspek. Kompetensi dari profesionalisme sampai ke sosial budaya. Minggu lalu, minggu lalu apa 2 minggu yang lalu tuh ya. Baru abang share juga file untuk materi anti radikalisme. Lengkap itu abang buat dalam bentuk kotak, contoh soalnya gimana. Jadi tinggal kalian lihat spesifikasi untuk kompetensi ini, model soalnya gimana gitu kan. Nah, oke, ada lagi mau ditanyakan? Ah, gini deh, dirimu eh, ada akun tele udah gabung di grup tele kami. Nah, dirimu bisa cek itu nanti di grup Tele Rakornas, bukan Tele menuju CPNS 2024 ya, Tele Rakornas. Di situ tengok di dalam topik TKP, latihan soal TKP. Ada situ filenya. Nah, ada situ filenya. Kami harap kalian juga punya akun tele ya, Dek, ya. Jadi kalaupun kan lebih banyak tertumpuk itu kalau di WA. Jadi kalian bisa ngeceknya nanti di tele gitu. Oke. Nah, sekarang jarak kecepatan waktu. Udah, rumusnya simpel aja. Pokoknya harus diketahui dulu. Jaraknya. Iya, Cari kecepatannya dulu tuh bang. Kecepatan 2 kurang kecepatan 1. Baru ya, nanti dikurangi waktu istirahatnya. Baru dicari jaraknya gitu bang. ya, monggo dirimu coba abang kasih ruang open mic. Ayo coba bantu jelaskan ke teman-teman yang lain. Ya itu kan kecepatannya itu kan bang kan. Kita kan cari jarak tuh bang. Nah, jadi yang Hmm, disuruh jadi kecepatan situ kan ada kecepatannya 40 kilometer. Nah, di situ kan ada kita cari waktu istirahat juga. Dia kan waktu istirahat sama kecepatan itu berbeda, Bang. Kecepatan 2 kurang kecepatan 1 dulu. Cari selisih waktu dulu. Nah, iya, baru kita cari waktu istirahatnya. Jadi waktu istirahatnya itu kecepatan 2 dari kecepatan 1 itu waktu hasilnya itu baru dikurangkan dengan hasil selisih apa waktu istirahat itu, Bang. Nah, iya, baru didapatkanlah hasilnya. Baru kita masukkan ke rumus JKW, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, jadi itu intinya terakhir itu Bang, hasilnya itu 40 ditambah 10 Bang, sama dengan 50 Bang. 50 kilometer. 50 kilometer Bang. Oke. Ini
dari Kalau kemarin. kalau Ah, kalau itu Bang udah bisa lah Bang. ya Kalau kan. soal Iyalah kalau kayak dirimu udah disebut veteran, ini masih jadi PR, wah udah berapa tahun ya kan? sih Bang. Ah, Tapi kalau umur itu memang betul masih kurang paham sih Bang substitusi itu Bang. Karena ada faktor umur juga kan. iya, iya. Biasanya kalau yang terlalu identik matematika, apalagi yang memang dari sekolah, nggak sedikit lah dari kita pasti ada rasa malas kalau udah bahasa matematika ya kan, pahamnya kita semua itu ya kan. Jadi istilahnya ada faktor dari situ juga. Mental itu juga ya berpengaruh. Jadi makanya sulit berterima kan, kalau kayak Iya, jarak kecepatan waktu kayak ini kan bisa di apa analogikan ya kan dibayang-bayangkan. Nah, ini kalau pelajaran kuliah kayak kalkulus jatuhnya nih Bang. apa itu? Ada namanya Umur. kalkulus. Enggak, kayak aritmatika juga dia kalkulus namanya Bang. Semacam Oh, matematika. iya iya iya. Oke. Ada lagi? Makasih ya, Dek ya. Ada lagi yang mau apa open mic mencoret-coret silakan. Nggak Saya ada? Bang, Oke, monggo, Dek. Silakan kalau kalau mau izin coret ya coret-coret. Bang ya. Iya, monggo. Kalau saya kan pertama kan di situ kecepatannya kan 40 ya. Hmm, Jadi 40 diketahui dulu ya, Bang. Nah, untuk waktunya itu kan waktu pertama kan waktu dia berangkat sama datang kan 10 ya. 30 dikurang 7 kan Bang ya. Jadi jadi sisanya 3 jam 30 menit. Nah, dari 3 jam 30 menit ini, kan di sini dijelasin dalam perjalanan dia istirahat selama 1 jam 15 menit itu nanti dikurang hasilnya. Jadi 3.30 dikurang 1 jam 15 menit atau 2 jam 15 menit. Yang dimana 2 jam 15 menit ini sama dengan dirubah 2 dikali 15 per 60. Karena kan Iya. di sini kan diketahuinya per jam ya Bang ya. Jadi kita rubah ke jam. Jadi hasilnya 2 jam 1/4. Nah, waktunya udah dapet, baru kita masuk ke rumus Bang. Di sini kan langsung Iya. kecepatannya kan 40. Di sini kan 2 jam 1/4 atau sama dengan 9/4 ya. Mm-mm. Nah, jadi di sini dikali 9/4, 40 dicoret, jadi sisanya 10, hasilnya 90 Bang. Ya, 90 kilometer. Kilometer. Jadi jawabannya dodol. Iya Bang. Oke. Oke, udah mantap tuh, Dek. Ada lagi yang punya apa? Yang punya argumen yang lain? Atau mungkin punya jawaban yang berbeda? Walaupun ini sebenarnya soal eksak, harusnya ilmu pasti. Jawabannya mutlak. Ya kan? Sama semua. Ayo, ini sisa yang lain bukannya tidur di depan layar kan, Dek? Itu yang ditakutkan memang kalau hanya sekedar menyimak. Ya kalau tadi sambil kerja atau sambil apa nggak ada masalah. Ini takutnya sambil rebahan hanya mendengarkan selama
dia sanggup hanya menerangkan 5 menit karena nggak mau terlibat dalam pembelajaran, terakhir tertidur. Kan Bang Zul percuma. mau menanggapi itu Bang. Ah, Itu dia salah itu enggak 10.30 ke 7.30 itu kok 3.30 ya? 10.30 ke 07.00 itu deh. Jam 7. Iya. Maaf, salah tulis di sini jam 7. Iya, ini 0 ini. Sorry, udah ada biar abang Sorry, ngapain. makasih udah dikoreksi Denis. Ah, iya. Ada lagi? Oke, abang jabarkan ya. Nah, ini tadi yang penting rumusnya udah ini ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Bayangkan aja, kita ke dunia nyata aja, ya kan? Analogikan ke dunia nyata. Kalau kita mau tahu jarak sebuah jalan atau dari tempat satu ke tempat yang lain, tentunya bisa dihitung kalau kita dari menggunakan kendaraan, dari kecepatannya itu dikali dengan waktu kita sampai kan. Nah, kalau secara manual tanpa kendaraan berarti kita menghitungnya dengan meteran kan gitu. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan maka kecepatan kendaraan yang kita kendarai dikali dengan waktu kita lama di perjalanan kan gitu. Nah, komponennya di sini kalau untuk jarak pasti jarak sebenarnya, kecepatan itu kecepatan kendaraan yang sebenarnya tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurang, ya kan? Anggap aja kecepatannya itu konstan karena kita mau tahu jarak yang sebenarnya. Waktu di sini juga W itu dia lama di perjalanan saat kendaraan itu melaju ya. Saat kendaraan itu melaju. Kalau dia bercampur dengan saat kita berhenti atau kita istirahat, atau jumpa cewek di tengah jalan, nah, lain cerita, ya. Jumpa cewek di tengah jalan berhenti gitu kan, nah itu lain cerita. Itu harus disingkirkan dulu. Waktu istirahat atau kita berhenti tengah jalan, itu harus disingkirkan dulu dari lama perjalanan. Jadi kalau kayak kita ketahui dari jam 7 sampai jam 10.30 dia sampai, berarti di sini udah bercampur di dalamnya ini dengan waktu istirahat dia ini kan, ya kan? Dari mana kita tahu dia istirahat kalau nggak kita ketahui jumlah ini semua, kan gitu? Jumlah dari lama dia di perjalanan. Jadi eh, kalau udah ada waktu istirahat, berarti jumlah waktu tiba dikurang waktu berangkat, hasilnya itu percampuran dari saat waktu kendaraan dia bergerak, lama perjalanan saat kendaraan dia bergerak, bercampur dengan saat kendaraan dia berhenti. Jadi saat kendaraan ini berhenti harus disingkirkan, harus dikurangi. Makanya kayak cara kawan kalian tadi, 10.30 dikurang 7.30 itu 3.30. Ayo apa cara penjumlahan ataupun pengurangan satuan waktu juga harus dikuasai ya. Nah, 30 kurang 00, 30. 10 kurang 7, 3 ya. Kalau di sini 00, di sini 30, lain cerita lagi. Pinjam dari sebelah. Ya kan? Jadi 60 gitu kan. 60 kurang 30, 30. Sebelah ini jadi berkurang 1. Kan gitu. Nah, kalau tadi dia 00 di atasnya ya. Nah, jadi sekarang tadi udah kita ketahui 3.30 itu total lama di perjalanan dari jam 7 dari jam 7 dia sampai waktu tiba dia 10.30, lama di perjalanan dia totalnya itu 3.30. Di dalamnya ini masih bercampur dengan saat dia istirahat, ya kan? Dari uh, saat istirahat itu tentu kita ketahui saat waktu dia masih di dalam perjalanan kan, ya kan?
sewaktu dia belum tiba di jam 10.30 ini. Disitulah dia ada di sela-sela itu ada istirahat 1 jam 15 menit. Nggak mungkin setelah 10.30 itu dia istirahat lagi kan. Sementara sampai di tujuan dia udah 10.30 kan gitu. Maka ini harus disingkirkan. Apapun bahasanya nanti, waktu istirahat, eh, waktu berhenti gitu. Ini harus disingkirkan. Jadi lama di perjalanan 3.30 dikurang waktu istirahat 1.15. 30 kurang 15, 15. 3 kurang 1, 2. 2 jam 15 menit inilah yang waktu murni lama perjalanan dia. Yang pantas dimasukkan ke sini. Ya, di satuan waktu ini. Karena kayak abang bilang tadi, di W di sini dia saat kendaraan itu melaju. Waktu murni dia di dalam perjalanan. Bukan bercampur dengan waktu dia istirahat atau waktu dia kendaraan dia berhenti. Karena logikanya kalau dia istirahat atau berhenti berarti udah bertambah lagi jaraknya itu, bukan jarak yang sebenarnya jadinya, ya kan? Nah, karena jarak yang sebenarnya bisa kita ketahui saat kendaraan itu melaju terus. Kalau berhenti udah bercampur lagi di situ, kan gitu. Jadi yang dimasukkan ke dalam rumus JKW itu eh, waktu murninya 2 jam 15 menit. Ingat aja kalau 15 menit itu seperempat, kalau 30 menit itu setengah, kalau 45 menit itu 3/4. Kayak kalian nggak tahu lah kalau di Medan sering kayak gitu. Jam berapa? Jam 3/4. Kalau kalian di daerah kalian sering nggak kayak gitu menyebutkannya? Nah, jam jam berapa? Jam 5:30. Nah, jam berapa? Jam 5:34. Orang udah tahu itu. Yuk, 3/4, 45 menit. Tiga tiga Seperempat. perempatnya nggak pernah dibilang, Bang. Hah? 3/4-nya nggak pernah dibilang. Oh iya. Jam 4:30 gitu aja. Nah, 5/4. Ya nggak pernah dibilang, Bang. 5 atau aja kalau 5/4 jam 5. Jam 5:15 gitu. Iya, dibilang kayak gitu, Bang. Oh, kalau di Medan sering itu. Nggak tahu lah. Rupanya daerah lain kayak gitu ya. Beda, beda provinsi mungkin, Bang. Eh, ada orang Medan sini. Kalau Medan kan seringnya kalian bilang kayak gitu kan. Jam Iya. berapa? Jam 4 gitu kan. Ah, tapi gitu gitu aja lah. Ingat pokoknya kalau 15 menit seperempat, kalau 30 menit setengah, kalau 45 menit 3/4 gitu kan. Di luar dari itu pokoknya kalau misalnya 50 menit berarti 50/60 gitu kayak gini dia caranya. Dibagi dengan 60. Satu jam itu kan 60 menit, ya kan? Jadi mau eh, kalau 15 menit diubah dalam satuan jam, berarti bagi dengan 1 jam. Ah, 15/60 seperempat jam lah itu artinya. Jam 2/4. Jadi ini dua komponen ini satuannya jam, bukan lagi menit. Kalau di sini masih ada menit, 15 menit. Ya kan? Kalau di sini komponen dua bilangan ini udah jam 2/4. Nah, kalau dalam bentuk biasa berarti jam 2:15. Masukkan ke rumus, udah 40 dikali 2/4. Sebenarnya tanpa perlu diubah dalam bentuk pecahan biasa, 40 kali 2, 80. Ditambah 40 dikali seperempat, 10. 80 ditambah 10, 90. Kalau perkalian dia ada dua komponen bilangan bulat dan pecahan kayak gini bisa langsung dikalikan. Tapi harus dikalikan setiap komponen ya. 40 dikali 2/4 berarti. Tapi kalau bagi, nggak bisa. Lain lagi caranya. Ini kali ini,
Ini juga dikali yang ini. Gitu. 40 kali 2, 80. Ya kan? 40 ditambah 40 kali seperempat, 10. 80 tambah 10, 90. Itu dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, kalau waktu istirahat sama waktu waktu berhenti jangan dicampur. Dia harus dikesampingkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam eh, apa apa namanya ke dalam rumus JKW ya. Kalau ada waktu berhenti apa, dia harus dikurangi dulu. Dia harus disingkirkan dari peredaran dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup detail. Bang, coba ulang bang, kayak mana itu bang 15/60-nya kok bisa jadi 1/4 bang? Coba ulang lagi Oke. bang. Bentar ya. Sampai di sini aja tadi kita ya. Iya. Nah, tadi yang mau kita ubah ini kan 2 jam 15 menit. Ini satuannya masih ini bentuk jam, ini menit, ya kan? Ah, jadi kalau mau kita apa? Kita masukkan ke dalam perhitungan, maka itu harus dalam satu satuan. Kalau jam semua harus jam. Kalau menit semua harus menit. Gitu kan? Karena apalagi ini JKW kan, JKW ini kecepatannya satuannya kilometer per jam. Jadi ubah ke dalam bentuk jam. Jam ya. Nah, ini karena masih ada menit, maka kalau mau mengubah ke dalam bentuk jam, harus selalu dibagi dengan 60 menit deh. 60 menit. Nah, jadi istilahnya gini. Satu eh, bolu kue tart bagian 15 itu mau kita ketahui dari satu bolu itu berapa bagian dia. Jadi satu kue tart itu kita anggap 60 ini. Karena satu iyalah 60. Jadi 15 ini di bagian 60 itu berapa bagian? Gitu logikanya. Ini kan dalam bentuk menit. 15 menit ini di dalam satu jam itu berapa bagian? Atau 30 menit. 30 menit itu di dalam satu jam itu berapa bagian? Gitu. Jadi tetap dibagi dengan 60. Sama-sama di apa? Di ini disederhanain deh. 15/60 ini disederhanain. Kan ada 60 ini bisa dibagi dengan 15. Ini memang harus perkalian cepat, ya kan? 15 kali 4. 15 kali 4 itu 60, ya kan? 5 kali 4 20, simpan 2, 4 kali 1 4, 4 tambah 2 6. 60. Berarti 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Kita contohkan lagi 45 menit. Berarti 45 dibagi 60. Karena mau diubah dalam bentuk jam. Yang awalnya satuannya menit mau diubah ke dalam satuan jam. Jadi 45 dibagi 60, 60 bagi 45 kan nggak bisa, koma-koma. Tapi 60 tadi udah tahu kita bisa dibagi dengan 15. Iya 15. 45 juga bisa dibagi 15 deh. 15 kali 3, 45. Jadi sama-sama ini disederhanain, sama-sama dibagi 3. Ah, sama-sama dibagi 3. Jadi 15, sorry, sama-sama dibagi 15. Sorry ya, ini kita sorry, sama-sama dibagi 15 pokoknya. Ini jadi 3/4 gitu. Kalau 30/60 sama-sama dibagi berapa?
Sama-sama dibagi 30. 30 bagi 31, 60 bagi 32. Makanya 30 menit itu setengah jam. Gitu. Coba lagi 50 menit per, kalau mau diubah dalam jam berarti udah per 60. Berapa jam itu? Ini hapus. Ini 0 juga hapus. 5 per 6 jam. Karena nggak bisa lagi dibagi, nggak bisa lagi disederhanain itu. Ya kan? 5 per 6 jam. Gitu. Berapa lagi kira-kira? Di angka berapa? 40 per 60 bang. 40 per 60. Ayo. 40 per 60. Nolnya langsung hapus saja. Ya kan? Nolnya kita coret. Nah, oke, tinggal 4 per 6. Ayo kita sederhanain. Ayo, ini konsep atau sifat dasar matematika pecahan. Bagi 4 per 6. Sama-sama dibagi berapa? dua. 2. 4 bagi 2, Wah, 6 bagi 2. bagi dua tiga bang. Dua per Berarti tiga. 2 per 3 jam. Mungkin gini tuh bang, masuk si Lae satu tadi itu, si Lae si, si kawan tadi itu bang. Mungkin Nah, gini betul, mungkin dia nggak diubah ke satuan jam. Jadi mungkin hasil dari akhir itu, jadi ya itu diletakkan gitu loh mungkin kalau sepemikiran aku berarti bang ya. Jadi dia nggak diubah ke jam gitu. Jadi kalau nggak diubah ke jam, ya nggak ada dapat hasilnya. Kan itu kan masih nggak menit bang. bisa. Nah, Iya, jadi betul. mungkin bang di pikiran si Lae itu. Jadi itu Iya, jadi ini tetap kita mengikuti satuan dari si kecepatan. Ini kilometer per jam. Jadi patokannya ke jam. Kecuali kilometer per menit. Ah, lain cerita. Berarti si 2 ini yang harus kita ubah ke menit. menit. 2 jam 15 menit. Berarti 2 jam ubah ke menit. 2 dikali 60. 120 tambah 15. 135 menit. Gitu. Kalau satuannya kilometer per menit. Tapi jarang sih kilometer per menit. Paling meter. Meter per sekon. Itu dia. Ya biasanya sih itu bang banyak di perbandingan kuantitatif itu bang. Kayak misalnya kan perbandingan kuantitatif itu kan ada bikin kayak jadi perbandingan senilai kayak bikin dari JKW gitu kan bang kan. Jadi kan ada satuannya. Jadi kadang orang itu enggak diubahnya ke satuannya. Jadi begitu bang. Nah, itu. Jadi harus hati-hati. Berpatokan pada satuan kecepatan tadi. Ya, kecepatan pokoknya kalau nggak meter per sekon, kilometer per jam. Jadi waktunya itu harus disesuaikan mengikuti satuan itu. Kalau dia per jam berarti harus dalam satuan jam. Jangan ada lagi satuan menit di situ. Kalau dia meter per sekon berarti semua waktunya itu harus dalam bentuk satuan sekon atau detik. Nah, jangan ada lagi satuan jam atau menit di situ. Gitu. Oke, siapa tadi yang bertanya itu? Aman, Dek, kira-kira? Aman bang, makasih banyak ya bang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ini berikutnya udah masuk ke eh, pembelian apa aritmatika sosial ya, untung rugi. Kita lanjut. Berapa orang masih apa ini masih kuat imannya? Oke, ini nomor 53. Aduh, terpotong. Tapi bisa lah ini ya. Oke. Nah, bisa lah itu ya. Nampak opsinya di sebelah kiri juga. Ini udah
apa untung rugi juga ini. 12 kilogram jika ibu ingin membeli 3 kilogram beras dengan menggunakan selembar. Oh, iya. Berarti modal dia apa? Ya, modal dia 100 ribuan. 3 lembar. 3 lembar 100 ribuan. Sorry. Oh, dia mau beli 3 kilogram. 3 kilogram. Di sini 12 kilogramnya 300 ribu. Berarti cari dulu 1 kilogramnya berapa. Ya kan? Atau ini sama-sama dibagi, sorry, seperempat. Iya, biar ini, tapi susah sih itu nanti. Ribet jadinya. Oke, siapa mau open mic di sini? Monggo. Saya Bang, Iya, silakan deh. nomor 53 itu lebih ke aplikasi perbandingan Bang, bukan aritmatika sosial. Ini Oke, Bang, monggo. ini perbandingan senilai Bang. 12 kilogram sama dengan 300 ribu ya kan Bang? Mm-mm. Terus 3 kilogram sama dengan X. Iya. Kita anggaplah harga yang ditanya ini X kan Bang. Terus karena ini aplikasi perbandingan senilai, dikali silang lah Bang. 12 kali X sama dengan 3 kali 300. 12 bagi 3, 4. Terus tinggal 4X dibagi 300. Jadi 300 bagi 4 sama dengan 75 ribu Bang. Tapi Oke. karena di situ dibilang dengan menggunakan selembar uang 100 ribuan, maka uang kembali yang diterima ibu berarti 100 ribu dikurang 75 ribu. Jadinya 25 ribu Bang C. 25 ribu. Iya, C. Oke, makasih Ade ya. Ada yang punya argumen lain, cara lain, atau bahkan jawabannya yang berbeda? Monggo. Idem semua. Apa? Sama bang, sama. Ikut. Sama semua. Kalau saya dicari per kilo dulu bang. Jadi eh, izin itu ya bang cara saya ya bang ya. Monggo deh. Kan di sini kan harga beras untuk 12 kilo kan 300 ya. Nah, jadi dibagi 12 bang. Ya. Kok nggak bisa sih? Jadi dibagi 12 kilo. Jadi harga sekilonya itu 25 ribu. Sama aja sih ini. Nah, habis itu kan ditanyanya jika ibu membeli 3 kilo berarti 3 dikali 25 75. Di 75 ribu. Dan habis itu 100 karena uangnya 100 ribu kurang 75 kembangan 25 bang. Kalau saya gini bang caranya bang. Oke, jadi jawabannya sama juga ya. dua Sama bang. puluh lima ribu. Oke, makasih Ade ya. Gimana? Ada lagi yang mau open mic? Ada yang lagi mau berargumen? Mungkin walaupun jawabannya sama, oh, aku ada cara lebih cepat lagi, Bang. Hanya dengan cara Junjitsu, ya kan, cus, 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 langsung dapat. Ada lagi? Idem semua? Lanjut bang. Oke, biar menjelaskan ya. Tadi eh, dari siapa tadi itu, dua-dua caranya benar, tapi mungkin kita cari cara yang lebih singkat, padat, dan terpercaya ya. Itu soal kayak abang itu bisa model perbandingan nih bang. Bisa, Masuk perbandingan. bisa deh. Oh iya bisa nih bang. Lebih cepat itu kayak bang ya. Nggak
perbandingan. Iya, betul. Jadi, oke, gini. eh kan, ini mungkin kita hapus aja dulu ya. Aduh, sorry. Ini kita hapus dulu deh ya. Sudah jam 10 ya. Diwit, Diwit, Diwit sama Wita. Sampai jam berapa kita nih Bang? Mungkin 15 menit lagi lah deh. Oke. eh Kayak yang dibilang deh apa tadi, ini bisa dengan cara perbandingan senilai, ya kan? Jadi beras dengan harga. Kalau dia 12 kilogram, katanya 300.000, ya kan? Kalau dia 3 kilogram, berapa? Nah, ingat, ini eh, perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Semakin banyak eh, jumlah jumlah dari berasnya, maka harganya juga bakal semakin mahal harusnya, ya kan? Semakin sedikit jumlah berasnya, maka harganya pasti lebih murah. 12 kilogram dengan 3 kilogram, lebih banyak yang 12 kilogram. Berarti harusnya itu 300.000, di bawah 300.000 harganya yang 3 kilogram. Ya kan? Ini dikali silang. 300 dikali 3, 900. Ya kan? Anggaplah itu 100.000. Dibagi 12. Nah, ini 90 dibagi 12 saja. 90 bagi, atau ya 90 bagi 12 berapa? 900. 900 bagi 12, 75. Ya kan? Ini aja, gimana cara cepatnya ya? Eh, 12 dikali berapa yang mendekati 90? 12 kali 7, ya kan? 12 kali 7 itu 84. Nah, 84. Kurangkan 90, kurang 84, sisa 6. Turunkan 0 jadi 60, ya kan? 0 yang ini. Sorry. 0 yang ini. Tadi kan udah 90 kita pakai. 0 yang ini turunkan jadi 60. 12 kali berapa yang 60? 12 kali 5. Makanya 7. Udah habis kan 60 dia kan? Jadi tadi 12 kali 5 yang 60. Jadi sisa nolnya ada 3 lagi. 75.000. Nah, ini belum selesai. Tengok permintaan soalnya. Kembalian katanya. Kembalian. Berarti kalau dia 100 ribuan, satu lembar, berarti 100 ribu dikurang 75.000. Kalau itu gampang lah. Ah, masalah uang semuanya encer lah ya. 100 ribu kurang 75.000, 25.000. Jadi jawabannya cantik. Oke. Nah, bisa dengan cara itu gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya satu soal lagi lah ya. Lanjut Bang. Lanjut. Kita ngantuk. Ya. Oke, kita lanjut. Iya, udah sabaran kali abang ke TKP gitu kan. Karena
untuk yang di Tio ini yang dibahas itu aja gitu kan. Simple gitu loh, yang simple-simple. Jadi nggak tertantang gitu istilahnya. Bukan sok ya, jadi istilahnya nggak tertantang gitu. Iya bang, TKP lebih enak. Istilahnya yang dibahas hanya rumus-rumus, gitu kan. Hafalan rumus gitu. Minggu depan lah bang TKP bang. Ini aja belum selesai, kan nggak mungkin kita loncat-loncat. Oke, nomor 54. Ayo, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Tengok komponen. Kalau udah komponen soalnya membandingkan dua data kayak gini, ya. Ingat ya, ini yang baru-baru ya, yang baru mungkin belum pernah nyoba SKD atau belum pernah mengeksekusi soal perbandingan. Kalau dia membandingkan dua data, jam apabila mengisi daya handphone dua kali dalam sehari, maka nah, dua data kayak gini, ini satu data, ini satu pasangan data. Terus ada data yang lain di sini. Nah, yang dicari data pasangannya itu maka bisa jadi ke arah perbandingan senilai atau bisa mengarah ke perbandingan berbalik nilai. Tinggal kita tengok eh, variabelnya, itemnya. Ini antara apa eh, apa namanya eh, banyaknya pengecasan dengan lamanya pengecasan itu, ya kan? Nah, intensitas intensitas pengecasan dengan durasi pengecasan. Nah, kalau dia dua kali dalam sehari, dia tahannya 20 jam. Jadi kalau dia 4 kali dalam sehari, tahannya berapa jam? Nah, jadi berarti di sini kita bayangkan, oh berarti apa? Untuk jumlah dari daya baterainya itu sama semua gitu loh. 100%. Ini sama 100%. Jadi kalau dua kali dalam sehari dicas, dia tahannya 20 jam yang 100% tadi. Kalau 4 kali dalam sehari, dia lebih lebih tahan lama atau lebih cepat habisnya logikanya. Nah, itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ayo, siapa mau open mic? Berbalik bang. Balik. Gimana? Apa yang membuat itu berbalik nilai deh? Monggo. Kan karena kan dia kan di situ dua kali itu kan 20 jam. Berarti kalau empat kali kan semakin cepat kan waktu ngecasnya jadi berbalik bang. Jadi waktunya pasti Sorry, semakin cepat juga. sorry, abang, abang apa potong. Maksudnya tahan lamanya semakin sedikit. Ya semakin sedikit bang. Kan di situ mengisinya kan dua dua kali itu 20 jam sehari. Bertahan bertahannya 20 jam. Sedangkan dia kalau mengisi empat kali berarti bertahannya lebih sedikit berarti bang. Iya. Nah, jadi cara eksekusinya gimana? Izin coret ya bang ya. Monggo. Jadi di sini kan dua kali. Berarti kan 20 jam ya bang ya. Kalau empat kali berapa? Nah ini jadi kita balik aja bang. Dua sama dengan 24 kali X. Jadi X dikali 4 sama dengan 2 20 kali kali 20. Tinggal syarat aja bang. Ini bagi 2 tinggal 10. Ini sisa 2. Ini sisa 2.
habis X sama dengan 10 Bang. Jadi waktunya itu 10 jam. Ini sih Bang dari saya Bang. Oke, 10 jam ya, Dek ya. Ada lagi? Makasih ya, Dek ya. Ada lagi yang mau open mic? Atau idem? Sama semua? Ada berapa orang yang kuat imannya? Aduh, Sama. sama semua? Oke. Ya. Nah, di sini eh, untuk yang ini 2 sampai 4 jam itu hanya informasi apanya aja. Hanya informasi apa namanya? Pengecoh ya. Eh ya, Pengecoh itu Bang, pengecoh. Pengecoh soal iya, itu. betul. Itu hanya pengecoh. Istilahnya hanya informasi apa? eh lamanya pengecasan aja untuk power bank itu kan gitu. Kayak yang tercantum di apa? Yang di kertas informasi biasa kalau ada barang power bank atau apa kan 2 sampai 4 jam itu hanya informasinya aja. Data yang mau diperbandingkan ini pasangan data ini dengan yang ini ya kan. Dengan satu lagi nanti inilah pasangannya ini nanti yang mau dicari ya kan. Nah, ini kayak yang bilang di sini dikelompokkan dulu ini intensitas, ini durasi. Nah, jadi dikelompokkan kayak gini aja lebih enak ya kan. Nah, jadi kalau semakin semakin sering intensitas itu kan seringnya kita lakukan kan gitu. Kalau semakin sering kita cas, sorry, ya, kalau semakin sering kita colokkan ke power bank dengan kapasitas power bank yang 100% tadi, sama-sama 100%, semakin sering kita colokkan ke power bank, maka isi di dalam power bank itu semakin cepat habisnya kan. Karena semakin semakin cepat kita sedot dayanya itu, ya kan? Kalau semakin jarang kita colokkan ke power bank, maka isi yang di dalam power bank itu semakin lama tahannya, ya kan? Ah, jadi ini intensitas ini ya 2 kali dalam sehari itulah sering atau enggaknya. Jadi ini 2 ke 4, 2 kali dengan 4 kali dalam sehari tentu lebih sering yang 4 kali. Maka udah pasti nanti ini durasinya yang 20 jam lebih lebih kecil lagi dari 20 jam. Lebih cepat habisnya daya di dalam power bank itu kan gitu. Jadi kalau yang satu bertambah, yang satu lagi berkurang, itu disebut perbandingan berbalik nilai. Ah, begitu juga kayak di soal sebelumnya tadi. Kalau yang satu bertambah, yang satu lagi juga bertambah, misalnya kayak tadi masalah apa banyaknya beras dengan harga beras itu. Semakin banyak berasnya, maka harga beras, logika kita harga beras itu bakal semakin mahal. Semakin sedikit berasnya, maka logika kita semakin murah itu berasnya. Ya kan? Maka harga berasnya bertambah, jumlah berasnya bertambah, harga berasnya juga bertambah, atau jumlah berasnya berkurang, harga berasnya juga berkurang, maka itu disebut perbandingan senilai. Ya, di soal sebelumnya tadi. Jadi kalau soal yang ini perbandingan berbalik nilai karena satunya yang sebelah kiri bertambah, sebelah kanan justru berkurang. Nah, jadi yang dilihat itu itemnya ya, hubungan antara item yang ada di soal yang dibentrokkan. Ini itemnya itu intensitas pengisian dengan daya yang ada di power bank itu. Nah, semakin sering kita isi, semakin cepat dayanya habis. Daya di dalam power bank itu. Kan gitu.
Jadi kalau perbandingan berbalik nilai cukup dikali sejajar. 2 dikali 20 dibagi 4. Cukup kayak gitu. 2 kali 20, 40. Bagi 4, 10. Udah, 10 jam. Gitu dia. Jadi, tanpa harus kalian menghafal apanya ini, yang penting konsepnya tahu. Kalau dia berbalik nilai, dia dikali sejajar. Tapi harus harus betul ya mengelompokkan ini ya. Nah, kalau dia di perbandingan senilai kayak tadi, kayak soal sebelumnya tadi, maka dia harus dikali silang. Itu tergantung ya, dia menggunakan konsep perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke, sampai di sini ada yang masih apa? Masih bertahan nyawanya? Hah? Oke, Bang. Satu lagi. Ini masuk ke perbandingan. Oh, udah 15 menit. Kita cukupkan. Ini lama lagi nih nanti. Kita cukupkan aja lah ya. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan deh. Monggo. Masalah apapun itu yang penting laporan SKD. Apalagi yang sektin ini, ayo. Udah siap semua berkas? Udah aman kira-kira semua berkas? Kalian udah yang baru lulus juga, yang baru yang kelas 12 yang mau udah dapat belum 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 apa ya? Belum keluar ijazah ya? Atau udah keluar? BUMN lagi, Bang. Hah? Kenapa BUMN? Masih jalan ya sampai sekarang ya? Masih, Bang. Seleksinya? TBI lagi, Bang. Oh, oh, tahap selanjutnya. Ya, tes bahasa Inggris lagi. Oh, berarti tahap sebelumnya aman, lancar ya? Lulus, Bang. Masuk ke TBI lagi, Bang. Gila. Ada rencana buka bimbel psikotes nggak bang? Itu kalau psikotes gini, kalau abang kan nggak mau memberikan jasa yang sebenarnya belum dikuasai kan gitu, karena itu ada tanggung jawabnya juga nanti. Jadi tunggulah, ya doakan aja lah. Ini masih merintisnya nih deh, supaya bisa berkembang. Mohon doanya lah ya. Ini anggap aja udah ada psikonya, tapi belum belum semua materi psikotes ada di soal TV ini kan deh, ya kan? Bang Zul, Ya, apa itu? tempat rekomendasi untuk apa ini enggak? Tes bahasa Inggris. Wah, itu kurang tahu lah. Coba tanya ke Bang Mamat lah. Kan kalau link abang uh, yang ada hanya di Medannya aja kan? Kalau di online tuh Alfaiz aja yang ada, Bang. Eh, atau yang lain, kawan-kawan yang lain, ada yang punya saran bahasa Inggris di mana biasa kalian? Ah, coba deh. Kalau mau apa open mic monggo lah. Udah selesai kok kita. Bahasa Inggris apa dulu? TOEFL atau apa gitu. Sebenarnya bahasa Inggris kan macam-macam. Ada TOEFL, ada IELTS, ada bahasa Inggris biasa, terus ada bahasa Inggris TBK kayak gitu. Kalau ini aku kurang tahu, Bang. Ini baru pertama kali lolos juga nih, Bang. TBI untuk apa? Belum tahu saya, Bang. BUMN-nya. Mungkin Kalau kayak di Sama kalau kayak di stan itu enggak TBI-nya. mungkin ya TBK Stan. Kalau di Horea Digital tuh buka tapi untuk bimbelnya aja untuk persiapan bahasa Inggrisnya doang, tapi nggak ada tesnya. Istilahnya kayak kalau TOEFL itu kita hanya preparation, nggak ada prediction-nya gitu. Kan kalau kayak TOEFL kan ada dua jenis, ada TOEFL preparation dan TOEFL prediction. Kalau TOEFL preparation itu kayak bimbingan TOEFL atau persiapan TOEFL. Nah, kalau TOEFL prediction kan tes kayak tryout dari yang lembaga bimbel gitu. Kalau TOEFL yang asli kan harus TOEFL ITP gitu kan. Artinya lembaga khusus gitu. Tapi kalau TOEFL prediction kan cuma lembaga yang berizin bisa tuh ngadain TOEFL prediction gitu.
Tapi kalau di Hore Digital hanya tuh kayak TOEFL preparation, hanya persiapannya doang. Kayak ya materi-materi, membeli materi, apa kelas Zoom-nya kayak gitu, sama materi kayak pembelajarannya apa aja gitu. Ya kayak SKD inilah, kayak untuk saat ini kan kayak di Rakotna sama Hore Digital kan hanya kayak memberikan materi SKD gitu. Kalau untuk tryout kan kita masih hanya event-event tertentu seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk pembelajarannya dari Hore Digital menyediakan, tapi kalau untuk tesnya kita nggak, belum ada gitu, belum siap kayak gitu. Oke deh Bang Mamat, makasih Bang Mamat. Iya, dari Diriku deh. Nur Jamil tadi ada saran. Adakah di sini? Nur Jamil gimana? Kalau untuk tesnya abang nggak tahu ya gitu. Kalau untuk tesnya mungkin bisa itu karena bikin kayak tes gitu kan kita harus tahu model ujian seperti apa. Misalnya kayak SKD gitu kan. SKD kan ya kalau untuk memberikan kelas kita udah siap gitu kan. PWK, UTKP, data materi, model lain seperti ini. Tapi kan kalau model ujiannya kan ya abang belum tahu gitu. Kalau kayak di SKD kan model ujiannya 30 apa 30 soal TWK, 35 soal TIU, 45 soal TKP, semua jadi satu gitu kan, waktunya 100 menit kayak gitu. Masing-masing nilainya berapa gitu kan. Karena kalau untuk tesnya itu harus harus apa namanya kayak terjun dulu baru tahu model tesnya seperti apa gitu. Seperti itu. Nur Jamil itu gimana Nur Jamil? Mungkin ada yang buat ujiannya yang kayak semacam tryoutnya mungkin kalau yang tahu gitu. Atau gini, biar aku tutup aja dulu ya. Oke, apa? eh, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada kesalahan, abang memohon maaf. Kepada Allah, abang mohon ampun. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti di chat katanya itu deh. Berarti udah saling apa kalian ya? Oke, paling nanti di grup aja didiskusikan lagi ya. Di grup rakornas saja tuh diskusi gitu masalah itu. Kalau psikotes juga abang menyediakan apa bimbelnya, tapi kalau untuk ujiannya kayak latihan soalnya itu misalnya kayak model tryout, abang belum menyediakan. Hanya paling kalau latihan soal itu latihan soal via Google Form kayak gitu. Seperti itu ya. Tadi ada yang nanya yang apa namanya psikotes apa itu? Psikotes apa psikotes BUMN itu? Tuh. Oke lah. Oke, Nurja. Makasih banyak ya, Bang Mamat. Oke, Bang Zul. Oke, aku coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.